Ya, baik. Selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai fenomena quiet quitting di dunia kerja. Mari kita simak materi berikut ini. Fenomena quiet quitting. Apa sih itu fenomena quiet quitting? Quiet quitting pertama kali diperkenalkan oleh Mark Polgar pada tahun 2009, di mana menggunakan istilah tersebut sebagai penjelasan mengenai penurunan motivasi berprestasi di tempat kerja. Quiet quitting ini sendiri sangat populer di tahun 2022, mana istilah ini digunakan pada kondisi pekerja atau karyawan yang berprinsip hanya melakukan tugas yang tertera pada deskripsi pekerjaan mereka dan mengabaikan tanggung jawab ataupun pekerjaan apapun di luarnya. Selain itu, mereka melakukan pekerjaan seminimal mungkin dan tidak melebihi batas, tidak mengambil pekerjaan atau tugas tambahan yang tidak dibayar atau diberi imbalan. Berikutnya, dari sudut pandang perilaku organisasi, quiet quitting merupakan bentuk dari disengagement atau penarikan diri secara psikologis. Berikut beberapa penyebab utamanya antara lain, yang pertama ada burnout dan beban kerja berlebih, di mana karyawan yang merasa kelelahan akibat beban kerja yang berlebihan, maka akan cenderung untuk membatasi keterlibatan mereka sebagai mekanisme perlindungan diri agar tidak mengalami stres. Kemudian, kurangnya pengakuan dan apresiasi, mana upaya ekstra yang diberikan oleh karyawan ketika tidak dihargai oleh atasan, maka akan menyebabkan motivasi menurun sehingga mereka akan melakukan pekerjaan sebatas yang diwajibkan. Yang ketiga ada ketidakpuasan kerja, di mana hal ini muncul karena adanya rasa tidak puas terhadap pekerjaan, baik karena stagnasi karir, kurang peluang pengembangan, maupun ketidakjelasan peran. Hal ini mendorong karyawan untuk tidak lagi berinvestasi secara emosional dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir ada faktor minimnya keterlibatan dan komunikasi, yang mana komunikasi yang buruk dan kurangnya keterlibatan dari atasan atau rekan kerja dapat memperparah perasaan terisolasi sehingga karyawan tersebut menarik diri dan tidak berpartisipasi. Selanjutnya, dilihat dari perspektif budaya organisasi, ada 3 penyebab alasan quiet quitting. Yang pertama adalah budaya hustle dan toxic, di mana budaya ini selalu menuntut karyawan untuk selalu lebih atau hustle culture tanpa memikirkan keseimbangan hidup dan memicu perlawanan terutama dari generasi muda. Kemudian ada kurangnya dukungan dan kesejahteraan. Organisasi yang tidak memberi ruang untuk berekspresi, tidak mendukung kesehatan mental, atau gagal membangun lingkungan kerja yang inklusif dan suportif dapat meningkatkan risiko disengagement. Dan yang terakhir ada sistem manajemen yang kaku, di mana sistem manajemen yang tidak responsif, kurang transparan, dan tidak memberi ruang dialog akan membuat suara karyawan tidak didengar sehingga mereka memilih untuk menarik diri secara perlahan. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi yang tepat untuk mengatasi quiet quitting? Yang pertama ada fleksibel dan adaptif, di mana struktur organisasi ini bersifat lebih datar atau flat structure agar komunikasi lebih terbuka dan hierarkinya yang tidak terlalu kaku, sehingga memudahkan Gensi untuk menyampaikan ide, keluhan, maupun aspirasi tanpa jembatan birokrasi yang panjang. Selanjutnya adalah struktur di mana adanya tim kecil dan juga kolaboratif, di mana tim-tim ini adalah tim yang otonom dengan manajemen berbasis kolaborasi akan meningkatkan sense of belonging dan keterlibatan dari karyawan. Kemudian ada kepemimpinan inklusif dan juga suportif, di mana pimpinan ini berperan sebagai coach, bukan hanya atasan. Pimpinan aktif mendengarkan, memberikan umpan balik dua arah, dan juga mendukung pengembangan karir anggota tim. Kemudian adanya sistem penghargaan, pengakuan yang transparan, dukungan kesejahteraan, dan pengembangan diri. Selanjutnya, fitur penting dalam struktur organisasi hybrid untuk Gen-Z yaitu ada fleksibilitas, feedback real time dan juga transparansi. Yang mana generasi Z ini sering menghargai umpan balik yang lebih cepat dan juga berkelanjutan, bukan evaluasi tahunan. Maka struktur organisasi hybrid harus memungkinkan komunikasi yang terbuka dan juga feedback real time agar Gen Z merasa didukung dan termotivasi. Kemudian ada fleksibilitas jam kerja dan keseimbangan work-life balance, di mana model kerja hybrid ini memungkinkan kombinasi work from home dan juga work from office yang sangat sesuai dengan gaya hidup dari Gen Z yang menekankan fleksibilitas dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Selanjutnya ada peluang pengembangan karir dan pembelajaran berkelanjutan. Kemudian ada penggunaan teknologi digital yang canggih dan user friendly. Yang terakhir ada kolaborasi dan struktur kepemimpinan yang egaliter.
di mana Gen Z lebih menyukai struktur kepemimpinan yang horizontal yang mendorong kolaborasi aktif dan partisipasi dari semua anggota tim. Mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan proyek lintas disiplin dan metodologi agile yang fleksibel. Selanjutnya, contoh nyata dari perusahaan yang berhasil dan juga perusahaan yang gagal dalam mengatasi fenomena quiet quitting ini. Yang pertama, untuk perusahaan berhasil ada PT Telkom Indonesia, di mana PT Telkom ini terdapat mereka menggunakan strategi-strategi sebagai berikut. Yang pertama, ada program bernama Telkomsel Values Activation, di mana karyawan merasa pekerjaan mereka berarti dan juga memiliki dampak yang nyata. Program ini menanamkan nilai-nilai perusahaan ke dalam keseharian karyawan seperti integritas, kolaborasi, dan juga customer centricity. Kemudian ada juga program yang berfokus pada employee engagement, di mana Telkomsel melakukan survei employee engagement secara berkala dan juga pulse check untuk mengukur kepuasan dan motivasi kerja. Selanjutnya, Telkomsel juga memberikan fleksibilitas dalam jam kerja dan mendukung kebijakan yang mendukung work-life balance, seperti ada namanya program Wellness for Employee. Dan kemudian Telkomsel juga melaksanakan komunikasi terbuka pimpinan responsif seperti adanya forum town hall meeting, sesi one-on-one, dan kanal saran digital, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa keterhubungan dan kepercayaan antar karyawan dan pimpinan. Kemudian ada contoh perusahaan gagal yang gagal menangani fenomena quiet quitting, yaitu ada Twitter, terutama di pasca akuisisi oleh Elon Musk pada tahun 2022, di mana Twitter ini hal-hal yang mereka lakukan adalah melakukan PHK massal. PHK massal ini membuat beban kerja meningkat drastis untuk pegawai-pegawai yang masih berada di perusahaan tersebut. Kemudian mereka juga memberlakukan sistem kerja keras dengan jam kerja panjang disebut hardcore work environment, dan juga mereka mengubah sistem kerja fleksibel menjadi full office dan juga membuat ultimatum kepada karyawan yang menyebabkan penurunan moral karyawan. Nah, ketiga kebijakan ini itu alih-alih untuk meningkatkan produktivitas, namun menyebabkan penurunan moral karyawan. Yang pertama, karena banyak karyawan yang tetap tinggal ini merasa takut akan kehilangan pekerjaan. Akibatnya mereka bekerja sekedarnya tanpa motivasi. Kemudian adanya budaya kerja yang toksik, di mana lingkungan kerja yang penuh tekanan akan menyebabkan burnout, dan banyak karyawan menjadi disengagement atau menunjukkan tanda-tanda quiet quitting, serta resign massal, di mana ribuan karyawan memilih mengundurkan diri daripada bekerja dalam kondisi tidak sehat. Hal ini tentunya memperburuk produktivitas dan memperbesar beban kerja bagi karyawan yang tersisa. Berikutnya, apa rekomendasi strategi organisasi untuk mencegah quiet quitting? Yang pertama yaitu untuk membangun komunikasi yang terbuka dan transparan. Hal-hal ini dapat dilakukan dengan cara ada komunikasi dua arah antara karyawan dan manajemen, kemudian kenyamanan karyawan untuk menyampaikan kekhawatiran dan apresiasi, serta mungkin melibatkan pegawai muda dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah membentuk lingkungan kerja yang suportif, di mana hal ini terdiri dari adanya kepemimpinan inklusif dan suportif, kemudian dorongan komunikasi terbuka dan check-in rutin, mendengarkan keluhan dan kebutuhan karyawan, serta membangun koneksi yang kuat antar karyawan dan antara karyawan dengan pimpinan melalui pertemuan rutin, sesi one-on-one, dan aktivitas team building. Ada juga fleksibilitas menjaga keseimbangan kerja dan hidup, di mana perusahaan dapat memberikan fleksibilitas dalam jam kerja dan model kerja. Misalnya dapat memilih model hybrid ataupun remote, serta dukungan untuk kesejahteraan mental dan fisik karyawan, membantu mengurangi stres dan juga burnout yang bisa memicu quiet quitting. Kemudian menghubungkan pekerjaan sehari-hari dengan misi atau budaya organisasi secara ekspresif. Dan strategi yang terakhir adalah kesempatan pengembangan karir yang jelas, penghargaan, dan apresiasi yang konsisten, di mana penghargaan atas kontribusi karyawan, baik berupa pengakuan verbal, penghargaan formal maupun insentif, serta memberikan jalur karir yang jelas, pelatihan, dan kesempatan pengembangan diri membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkontribusi maksimal dalam organisasi. Selanjutnya, untuk penutupan, quiet quitting terjadi karena karyawan tidak nyaman dengan lingkungan kerja. Maka, ciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif. Tingkatkan keterlibatan, komunikasi terbuka, penghargaan atau apresiasi yang konsisten, serta work-life balance. Maka, loyalitas karyawan akan tumbuh tanpa disadari. Terima kasih.